Horas. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari PER 12 dengan saya Nina Teresia Tarigan dari NIM 12S 25030 dan PER saya Gabriel Susinaga dari NIM 12S 25021. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyelesaian contoh kasus dari praktikum UAS. Terima kasih. Baik Pak, di sini kami akan mengerjakan ujian praktikum program visual semester ganjil. Di sini kita telah diberikan petunjuk soalnya, yang dimana kami sebelumnya sudah mengerjakan kelima-lima soal ini dan sudah kami submit di dalam repository GitHub UAS 2025-2026 PEMVIS atas nama teman saya atau rekan saya Nina Teresia Tarigan. Di sini kami telah menyelesaikan program ini dan sudah centang. Namun ada beberapa yang kami tambahi untuk memperbaiki dan untuk menambahkan agar program yang telah kami kerjakan atau solusi yang telah kami buat pada saat pengerjaan UAS kemarin berjalan dengan baik dan sempurna. Baik, untuk soal pertama, di petunjuk soal dikatakan bahwa di soal pertama ini kita disuruh untuk membuat sebuah sistem evaluasi kantin asrama. Di kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program di dalam pertama ini atau di soal pertama ini kita diminta untuk jumlah reviewernya itu maksimal 20, lalu menerima rating dari 1, 2, 3, sampai 5. Input di luar rentang harus ditolak, yang artinya di atas 5 atau misalnya 6 itu akan ditolak, maka si user akan diminta untuk mengulang inputannya. Lalu yang ketiga, kita disuruh untuk menghitung rata-rata rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar sama dengan 4. Lalu di yang keempat itu kita diminta untuk memberi evaluasi berdasarkan rata-rata dari jumlah reviewer kita itu. Kalau misalnya dia lebih kecil dari 3, maka kantin harus perlu evaluasi manajemen. Tapi ketika ratingnya itu dari rentang 3 sampai lebih kecil dari 4, maka kondisi cukup masih perlu peningkatan. Dan jika ratingnya itu di atas lebih besar sama dengan 4, maka dikatakan di sini kantin dalam kondisi baik. Dan di dalam soal yang pertama ini, kita diminta untuk menggunakan minimal 2 fungsi, yakni fungsi input dan validasi. Di sini telah diberikan contoh, jumlah reviewernya 6, input rating ke-1 4, input rating ke-2 5, input rating ke-3 2, input rating ke-4 6, maka karena 6 di atas 5, maka dikatakan invalid dan harus kita ulang ke inputan selanjutnya itu 3. Lalu input rating kelima ini adalah min 1, yang dimana lebih kecil dari 1, maka program akan menyatakan invalid dan si user akan diminta untuk mengulang, lalu si user akan menginputkan angka 1. Lalu input rating ke-6 yaitu 4. Contoh outputnya daftar rating, ya ini adalah semua rating yang diinputkan oleh si user yang sudah tidak terjadi perulangan atau invalid lagi, yakni daftar ratingnya 4, 5, 2, 3, 1, dan 4. Lalu rata-ratanya 4, 5, 2, 6, 1, 26, 2, 3, 1, 4 ini akan dibagi dengan jumlah reviewernya itu yakni 6, maka rata-ratanya adalah 3,17. Lalu disuruh kita diminta untuk mencari tertingginya dari semua rating yang diinputkan oleh si user. Yang tertinggi adalah 5, dan juga 5 merupakan input rating yang paling tinggi dari persyaratan kita di awal. Lalu output yang keempat adalah terendah, yakni terendah adalah 1. Lalu ada reviewer rating lebih besar sama dengan 4. Jadi ketika reviewer ratingnya itu lebih besar sama dengan 4, itu 3 orang. Lalu di sini ada statusnya evaluasi berdasarkan rata-rata, itu kondisi cukup masih perlu peningkatan. Maka masuklah kita ke dalam contoh logaritma atau solusi yang telah kami lakukan, yakni di sini kita memiliki 2 fungsi tambahan, yakni evaluasi dan get valid rating. Kita akan bahas perlahan-lahan. Yang pertama, kami mendeklarasikan N, I,
max, minimum, dan jumlah tinggi. Yang dimana N ini adalah sebagai untuk menyimpan banyaknya jumlah receiver yang akan diinputkan oleh si user. Lalu guna variabel I di sini adalah untuk sebagai perulangan yang akan kita gunakan. Lalu di sini ada juga max, min, jumlah dan jumlah tinggi yang dimana ini berguna untuk menyimpan nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah receiver kita. Lalu setelah kami mendeklarasikan dengan tipe data integer, kami juga mendeklarasikan dengan tipe data real untuk total dan rata-rata. Yang dimana rata-rata ini bakalan kemungkinan akan menjadi 3, sekian yang dimana menggunakan koma atau angka desimal. Sehingga kami melakukannya dengan atau mendeklarasikannya dengan tipe data real. Lalu kami di sini membuat output yang dimana agar sebagai instruksi untuk si user, yakni jumlah receiver maksimal 20. Lalu si user akan menginputkan N, yang dimana N ini adalah jumlah receivernya. Lalu di sini dicek ketika N lebih besar sama dengan 10 dan N lebih kecil sama dengan 1, maka kalau jika pernyataan ini benar, outputnya tidak valid. Yang dimana maksudnya di sini N-nya misalnya adalah 21 dan misalnya N-nya itu adalah min 1. Maka jumlahnya tidak valid. Karena kita sudah menginstruksikan dan juga di dalam soal dikatakan adalah maksimalnya 20. Jadi jika pernyataan ini benar, maka output yang dikeluarkan adalah jumlah tidak valid. Lalu jika pernyataan ini salah, yang dimana otomatis receiver-nya itu adalah di rentang 1 sampai 20, maka kita akan mendeklarasikan integer array rating dengan array-nya n, yang dimana n ini adalah banyaknya jumlah receiver yang akan diinputkan oleh si user. Lalu kami mengassign total sama dengan 0 dan jumlah tinggi sama dengan 0, yang dimana kami menginisialisasi agar total dan jumlah tinggi ini dimulai dari 0. Lalu kami membuat sebuah perulangan for yang dimana I yang sudah kita deklarasikan di awal dengan tipe data integer sebagai gunanya untuk perulangan, I sama dengan 0, yaitu N kurang 1. Maka dia akan lanjut next. Kami mengassign rating dengan indeks sama dengan get valid rating I tambah 1. Yang dimana get valid rating ini adalah sebuah fungsi. Di fungsi get valid rating, kami membuat parameternya dengan variabel nomor yang akan digunakan di status nanti atau fungsi status dengan tipe data integer dan return variabelnya adalah nilai dengan tipe data integer. Lalu integer nilai di sini adalah menggunakan perulangan yang namanya do while. Jadi diinputkan dulu oleh si user baru dicek oleh si program. Output input rating kesekian dan nomor input nilai ketika nilainya lebih kecil dari 1 dan nilainya lebih besar, maka outputnya ini invalid. Dan di sini si program akan mengecek apakah nilai lebih kecil dari 1, nilai lebih besar dari 5. Jika benar, maka dia akan melakukan perulangan hingga si user menginputkan nilainya itu dari rating 1 sampai 5. Namun jika false, yang artinya si user telah menginputkan rating dari 1 sampai 5, maka dia akan ke bawah atau false dan dia akan mengembalikan ke dalam main. Nah, di sini kami lalu mengassign total sama dengan total ditambah rating index. Lalu dibuat sebuah kondisi logika ketika rating index lebih besar sama dengan 4. Jika pernyataan ini benar, maka kami membuat atau mengassign jumlah tinggi sama dengan jumlah tinggi ditambah 1. Jika perulangan ini sudah selesai hingga n kurang 1, lalu kami mengassign max sama dengan rating 0, yang dimana kami mengassign atau menginisialisasi max itu adalah rating 0. Jadi rating 0 ini adalah sebagai fondasi awalnya untuk kita mencari maksimal dan minimumnya. Lalu di sini juga kami mengassign min sama dengan rating 0. Lalu kami membuat output daftar rating yang dimana yang diminta di soal ialah kita akan mengoutputkan yang pertama kali adalah daftar ratingnya. Daftar rating dari seluruh yang akan diinput oleh si user. Daftar rating X sama dengan 0 hingga N kurang 1. Lalu output rating index
Lalu rating I lebih besar dari max, maka dia akan masuk ke max. Di sini juga kita memasukkannya di dalam outputan rating. Biar sekalian dia efektif, program ini efektif. Jadi kami membuat rating index lebih besar dari max. Jika benar, maka max sama dengan rating index. Lalu kami membuat kondisi juga rating index lebih kecil dengan variabel min. Jika pernyataan ini benar, maka kami akan mengassign min sama dengan rating index. Pernyataan ini akan berulang terus hingga n kurang 1. Lalu kami mengassign rata sama dengan total, yang dimana total dari keseluruhan review yang diinput oleh si user dibagi dengan n. N ini merupakan jumlah data yang telah diinputkan si user di awal. Maka outputnya rata-rata dengan variabel rata-rata, lalu tertinggi dan max, terendah dan min, lalu ada reviewer rating lebih besar sama dengan 4, jumlah tinggi dan orang, lalu output evaluasi rata. Nah, di output evaluasi rata ini kami membuat parameternya dengan tipe data real untuk variabel rata, dan juga kami mereturn variabel hasil dengan variabel hasil dengan tipe data string. Lalu kami mendeklarasikan string hasil sebagai returnnya nanti. Lalu kami membuat sebuah kondisi logika ketika rata lebih besar sama dengan 4. Jika pernyataan ini benar, maka kantin dalam kondisi baik. Tapi jika pernyataan ini salah, atau misalnya rata itu tidak lebih besar sama dengan 4, maka dia masuk di dalam kondisi logika yang baru. Ketika rata lebih besar sama dengan 3, jika pernyataan ini benar, maka hasil sama dengan kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Namun jika pernyataan ini salah, maka rata itu bisa dibilang rata itu lebih kecil dari 3, maka kami mengassign hasil sama dengan kantin perlu evaluasi manajemen. Karena di sini assign-nya itu adalah sebuah teks atau kalimat, maka kami menggunakan tipe data string untuk variabel hasil untuk dikembalikan ke dalam main. Nah, jika setelah kita membuat output evaluasi rata, rata ini adalah parameter di dalam fungsi evaluasi, lalu program telah berakhir. Kami akan mencobanya dengan contoh kasus yang telah diberikan dari petunjuk soal. Yang pertama, jumlah reviewernya kita masukkan adalah angka 6. Input rating ke-1, rating ke-1 adalah 4. Rating kedua adalah 5. Rating ketiga adalah 2. Rating keempat adalah 6. Di sini dikatakan invalid karena range dari review ini adalah 1 sampai 5. Jadi kita akan menginputkan angka 3 untuk rating keempat. Lalu di rating kelima kita masukkan min 1. Nah, min 1 juga invalid karena range-nya adalah 1 sampai 5. Jadi kita akan mengulang untuk di input rating kelima, kita masukkan angka 1. Di input rating ke-6 kita masukkan angka 4. Di sini outputnya adalah daftar rating 452314 sesuai dengan urutan dari rating 1 sampai ke 6. Lalu rata-ratanya 3,17. Di sini kita membuat 3,16. Di sini sebenarnya sama aja karena melakukan penggenapan. Lalu tertingginya 5, terendahnya 1. Lalu reviewer rating lebih besar sama dengan 4 adalah 3 orang. Lalu statusnya atau fungsi yang ketiga tadi adalah kondisi cukup, masih perlu peningkatan. Maka dengan output yang telah kita lakukan ini, maka di soal 1 kami telah menyelesaikannya dengan baik dan benar. Lanjut kita ke soal yang kedua. Di soal kedua kita lihat petunjuk soalnya terlebih dahulu. Di soal kedua, kita membuat sebuah simulasi manajemen stok mini market asrama. Buat sistem pencatatan stok mini market maksimal 10 orang. Untuk tiap barang, input nama barang, stok awal lebih besar sama dengan 0, dan jumlah terjual lebih kecil sama dengan dari stok awal. Lalu kita disuruh untuk menghitung stok akhir dan tampilkan status. Ketika stok akhirnya adalah 0, maka habis segera restock. Tapi ketika stoknya lebih kecil dari 5, maka stoknya menipis.
Tapi ketika stoknya lebih besar sama dengan 5, maka stoknya aman. Di sini kita disuruh untuk menggunakan array paralel, fungsi validasi, dan fungsi status stok. Di sini ada contohnya. Contoh inputnya adalah jumlah barangnya adalah 4, barang satunya yang namanya Indomie, stoknya 20, terjual 5. Di barang kedua namanya adalah susu UHT dengan stok 4, terjualnya 6. Karena di sini terjualnya lebih kecil sama dengan dari stok awal, maka ini adalah invalid, yang dimana si user akan diminta untuk menginputkan terjualnya ulang, yaitu adalah 3. Di barang ketiga, namanya itu adalah roti tawar dengan stok min 2, yang dimana stok awal harus lebih besar sama dengan 0. Maka program akan berulang atau dikatakan invalid, dan si user akan menginputkan stoknya ulang, yakni stoknya adalah 6 dan terjualnya 6. Lalu di barang keempat namanya adalah kopi saset dengan stok awalnya adalah 3, lalu terjualnya 3. Lalu contoh output yang diharapkan adalah nama, stok awal, terjual, sisa status di baris pertama, di baris kedua Indomie 25-15 stok aman, di baris ketiga susu OHT 4-3-1 stok menipis, dan roti tawar 6-6-0 habis segera restock. Yang kelima, kopi saset 3-3-0 habis segera restock. Kami telah membuatnya di dalam sebuah solusi logaritma, yang dimana di awal kita akan melihat dulu ada tiga fungsi yang kami tambah, yaitu status, validasi stok, dan validasi terjual. Di sini di awal kami mendeklarasikan dengan tipe data integer untuk variabel n dan i, yang dimana variabel n ini akan menampung jumlah barang yang dimana maksimalnya adalah 10. Dan untuk variabel i ini berguna untuk menampung perulangan-perulangan yang akan kami gunakan. Lalu kami membuat output jumlah barang maksimal 10, yang dimana di sini berguna untuk menginstruksi si user akan untuk mengetikkan maksimal 10, lalu input n. Lalu di sini kami membuat sebuah sebuah kondisi logika ketika n lebih besar sama 10 dan n lebih kecil dari 10. Jika pernyataan itu benar, maka output yang dikeluarkan adalah jumlah barang tidak valid. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data string untuk variabel nama, dengan array-nya adalah n, yang dimana n adalah jumlah barang yang akan dimasukkan oleh si user. Lalu kami mendeklarasikan dengan tipe data integer untuk variabel stok awal, terjual, dan sisa, yang dimana menggunakan array n sebagai banyaknya jumlah barang. Lalu masuklah kita ke dalam sebuah perulangan, ini dimulai dari 0 hingga n kurang 1. Outputnya barang i ditambah 1, yang dimana maksudnya adalah barang ke 1 adalah nama, titik 2, lalu kita akan menginputkan namanya sesuai dengan indeks, lalu ada stok awal sama dengan validasi stok, yang dimana ini merupakan sebuah validasi stok ini merupakan sebuah fungsi. Di validasi stok kita membuat integer nilai stok, input nilai, lalu nilai lebih kecil dari 10, maka outputnya invalid. Lalu di sini digunakan do while ketika nilainya lebih kecil dari 0. Jika pernyataan ini benar, maka dia akan mengulang terus, tapi jika salah, maka dia akan kembalikan ke main. Lalu terjual, validasi terjual. Kita akan masuk ke dalam fungsi validasi terjual. Di validasi terjual, kami membuat parameter untuk variabel stok dengan tipe data integer. Dan kami mengembalikannya dengan variabel nilai dengan tipe data integer. Lalu kami mendeklarasikan variabel integer, variabel nilai dengan tipe data integer untuk pengembalian nilainya. Lalu kami membuat output
terjual titik dua titik titik dengan input nilai. Lalu ketika kami membuat kondisi logika, ketika nilai lebih kecil dari 0 dan nilai lebih besar dari stok, jika pernyataan ini salah, maka output yang dikeluarkan adalah invalid. Dan di sini juga kami membuat sebuah perulangan dual ketika nilainya lebih kecil dari 0 dan nilainya lebih besar dari stok. Jika pernyataan ini benar, maka program ini akan terus berulang hingga nilainya itu tidak lebih kecil dari 0 dan nilainya itu tidak lebih besar dari stok. Dan dia akan dikembalikan ke dalam fungsi main. Di dalam fungsi main, kita akan mengassign terjual dengan indeks i dengan fungsi validasi terjual tadi dengan parameternya stok awal indeks. Lalu sisa i adalah stok awal i dikurang terjual i. Oke, ini akan terulang terus hingga n dikurangi dengan 1. Lalu kami mengoutputkan nama stok awal terjual sisa status. Lalu kami membuat perulangan i-nya dimulai dari 0 hingga n dikurang 1. Lalu kami membuat output nama dengan indeks dan stok awal indeks dan terjual indeks dan sisa i dan status dengan parameter sisa i. Di sini kami nggak mengassign karena tidak perlu dibuat di perulangannya untuk fungsi si status. Lalu program berakhir. Kami akan mencobanya dengan contoh kasus yang telah diberikan di dalam petunjuk soal. Di petunjuk soal, jumlah barang yang akan kita inputkan adalah 4. Dengan barang pertama adalah Indomie. Dengan stok awalnya ada 20. Lalu terjualnya ada 5. Lalu di barang kedua ada susu UHT. Dengan stoknya 4, terjualnya 6. Di sini dikatakan di program invalid, maka kita akan mengulangnya lagi, terjualnya adalah 3. Di barang ketiga kita masukkan roti tawar. Di roti tawar kita masukkan stoknya min 2. Karena min 2 tidak yang dimulai dari 0, maka akan invalid. Kita masukkan 6 dan terjualnya 6. Barang keempat kita masukkan kopi saset. Dengan stok awalnya adalah 3 dan terjualnya adalah 3. Nah, di sini outputnya adalah nama stok awal terjual sisa status dengan Indomie 25, 15 stok aman. Susu UHT 4, 3, 1 stok menipis. Lalu roti tawar habis segera restock dan kopi saset juga habis segera restock. Maka dengan output yang dihasilkan oleh program dan sesuai dengan petunjuk soalnya, maka solusi dari algoritma yang telah kami berikan telah berjalan dengan baik dan benar. Kita akan masuk ke dalam soal yang keempat. Yang ketiga. Di soal yang ketiga, kita akan membacanya terlebih dahulu instruksi yang diberikan di dalam petunjuk soal. Di soal ketiga, kita membuat sebuah sistem perhitungan konsumsi listrik kamar dengan setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik. Program harus menerima nama penghuni, jumlah perangkat maksimalnya adalah 10, lalu konsumsi tiap perangkat lebih besar sama dengan 0. Lalu kita disuruh untuk menghitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 10.000 WH, maka kita akan menampilkan peringatan. Gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Di sini telah diberikan sebuah contoh inputan. Jumlah penghuninya adalah 3, penghuni 1 Budi dengan perangkatnya 3, lalu dimasukkanlah jumlah besarannya itu yang pertama 20, 50, dan 40. Di penghuni kedua ada namanya Tika. Si Tika memiliki perangkat 1 dengan jumlahnya adalah 200. Lalu di penghuni ketiga atas nama Rian. Dengan jumlah perangkatnya ada 4, 150, 150, min 10, invalid, lalu diulangnya lagi dengan jadi 100 dan 200. Lalu contoh outputnya, total konsumsi Budi sama dengan 110 WH, Tika 200 WH, dan Rian 600 WH.
Total konsumsi kamar sama dengan 910 WH. Konsumsi masih dalam batas wajar. Kita akan masuk ke dalam contoh program yang telah kita lakukan. Nah, di sini kami mendeklarasikan dengan tipe data integer untuk variabel n, i, j, daya, jumlah perangkat, total siswa, dan total kamar. Di sini string nama, total kamar sama dengan 0, input n, total konsumsi 1 sampai n, input nama, input jumlah perangkat, total siswa sama dengan 0, j sama dengan jumlah perangkat, input daya, total siswa ditambah daya. Lalu outputnya nama sama dengan total siswa dan WH. Lalu kami mengassign total kamar sama dengan total kamar ditambah total siswa. Lalu di sini terjadi kondisi logika lagi, total kamar lebih besar dari 1200. Jika pernyataan itu benar, maka output yang dikeluarkan adalah konsumsi berlebihan kurangi penggunaan listrik. Jika pernyataan ini salah, maka konsumsi masih dalam batas wajar. Langsung saja kita masuk ke dalam sebuah contohnya yang telah diberikan di dalam petunjuk soal. Ini kita masukkan angka 3 dengan penghuni pertama adalah Budi. Jumlah perangkatnya ada 3. Daya yang pertama 20, daya yang kedua 50, dan daya yang ketiga adalah 40. Budi 110 WM. Lalu di penghuni kedua ada namanya Tika dengan jumlah perangkatnya adalah 1, dengan dayanya ada 200. Maka Tika 200 WH. Lalu Sirian dengan perangkatnya ada 4, dengan ada daya 150, 150, 100, dan 200. Oh, sebentar. Di sini kita lupa membuat nama Sirian, maka kita akan mengulang lagi. Jumlah penghuninya ada 3. Penghuni pertamanya ada si Budi, dengan jumlah perangkatnya ada 3, dengan 20, 50, dan 40. Lalu ada Titika, dengan perangkatnya 1, dengan dayanya 200. Lalu Sirian, dengan jumlah perangkatnya 4, dengan daya 150, 150, 100, dan 200. Nah, di sini ditampilkan Rian sama dengan 600 WH. Lalu ada total konsumsi kamar sama dengan 910 WH. Dan statusnya adalah kondisi masih dalam batas wajar. Karena output yang telah diberikan dari program kami sesuai dengan contoh petunjuk soal, maka solusi untuk soal yang ketiga dapat kami katakan adalah benar sesuai dengan yang diharapkan oleh petunjuk soal. Untuk soal yang ketiga dan soal yang keempat 4 dan 5 akan dilanjutkan oleh rekan saya Nina Teresia Tarigan. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya, saya akan membacakan dan menjelaskan untuk soal keempat dan kelima. Adapun soal yang keempat itu sistem penjadwalan shift asisten lab. Dan di sini kita diberikan soal, buatlah rekap shift asisten lab dengan maksimal 8 asisten. Dan input yang akan diminta nanti ada nama, jumlah shift dari 0 sampai 7, input invalid harus diulang, dan kita disuruh untuk menghitung total shift, rata-rata shift terbanyak, shift tersedikit, dan untuk evaluasi kalau rata-rata lebih kecil dari 3, maka hasilnya distribusi tidak merata, dan jika lebih besar ataupun sama dengan 5, keluar output shift terlalu padat. Contoh input yang harus kita masukkan nanti, yang pertama adalah jumlah asisten sejumlah 5, sebanyak 5. Dan untuk Sinta ada 2, Daniel 5, Lala 7, Johan -1. Karena -1 tidak sesuai ketentuan, maka akan ada invalid dan kemudian diinputkan ulang dengan 1, dan Rico akan diinputkan 4. Dan contoh output yang diharapkan adalah
seperti yang sudah kita lihat, daftar shift ada Sinta sama dengan 2, Daniel sama dengan 5, Lala sama dengan 7, Johan sama dengan 1, Rico sama dengan 4. Dan total shiftnya adalah 19, rata-ratanya 3,8, dan shift terbanyak ada pada Lala, yaitu 7, dan shift tersedikit ada pada Johan, yaitu 1. Dan distribusi shift tidak merata, beberapa sistem terbebani. Nanti akan ada output yang dihasilkan adalah distribusi shift tidak merata dan beberapa sistem terbebani. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam program logaritmnya. Di sini di awal kita akan melakukan deklarasi untuk tipe data integer pada n yang dilakukan nanti untuk input n di sini, dan i, shift, max shift, dan min shift. Dan juga untuk deklarasi tipe data string ada nama, max nama, dan min nama. Adapun real kita peruntukkan untuk total shift karena bakalan menggunakan koma, dan juga untuk rata. Di sini kita inisialisasi terlebih dahulu. Untuk total shift itu sama dengan 0, dan max shift itu sama dengan min 1, dan minimal shift itu sama dengan 999. Dan untuk pertama kita akan melakukan n, yang dimana n ini akan menentukan berapa kali pengulangan yang akan dilakukan. Di sini akan dilakukan input n, dan akan keluar output daftar shift. Di sini akan dilakukan pengulangan, yaitu for, yang dimana kita membuatnya dari 1 sampai dengan n. Dari sini akan dilakukan perulangan dan akan diminta input nama, input shift, dan akan keluar output nama sama dengan jumlah dari shift. Setelah itu, adapun total shift yang akan dihasilkan itu adalah total shift ditambah dengan shift. Di sini juga ada kondisi yang dimana dilakukan pengecekan apakah shift lebih besar dari max shift. Jika ternyata benar, maka max shift sama dengan shift, dan max nama adalah nama. Selanjutnya ada juga kondisi yang dimana apakah shift lebih kecil dari min shift. Jika ternyata benar, maka min shift sama dengan shift, dan min nama sama dengan nama. Dan selanjutnya akan keluar output, dan setelah output akan dilakukan operasi rata-rata yang dimana total shift akan dibagi dengan n. Jadi total shift yang sudah dijumlah akan dibagi dengan n, yaitu sejumlah banyaknya orang yang melakukan shift. Selanjutnya akan ada output, yaitu total shift sama dengan total shift, dan rata-rata sama dengan rata. Dan outputnya nanti ada shift terbanyak sama dengan nama, dan shift tersedikit sama dengan min nama dengan min shift. Dan outputnya selanjutnya akan dilakukan pengecekan lagi kondisi apakah min shift dikurangi max shift dikurangi min shift lebih besar daripada 3. Jika ternyata kondisi ini benar, maka akan keluar output distribusi shift tidak merata, beberapa asisten terbebani. Jika ternyata kondisi ini salah, maka akan keluar output di mana distribusi shift cukup merata. Selanjutnya kita akan coba run. Kita akan coba run. Untuk jumlah asistennya ada sebanyak 5. Selanjutnya daftar shift untuk Sinta adalah 2. Untuk Daniel adalah 5. Untuk Lala adalah 7. Dan di sini ada Johan min 1. Oleh karena min 1 tidak memenuhi syarat, maka kita langsung ke input untuk Johan adalah 1. Selanjutnya untuk Rico adalah 4. Dan output yang diharapkan shift, total shift adalah 19, rata-rata 3,8, shift terbanyak ada pada Lala yaitu 7, dan shift tersedikit ada pada Johan 1, dan status output yang dikeluarkan adalah distribusi shift tidak merata dan beberapa asisten terbebani. Oke, oleh karena itu
Untuk soal 4 ini memenuhi output yang diharapkan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal yang kelima. Soal yang kelima, kita disuruh untuk membuat sistem kelayakan beasiswa internal. Adapun contoh soal yang disuruh adalah program memproses data pendaftaran beasiswa maksimal ada 15 pendaftar. Untuk setiap pendaftar input adalah nama, IPK dimulai dari 0,0 sampai 4,0, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, dan kriteria kelayakannya itu yang satu itu ada IPK harus lebih besar ataupun sama dengan dari 3,0. Yang kedua, pendapatan harus lebih kecil ataupun sama dengan 3 juta. Dan yang ketiga adalah tanggungan harus lebih besar ataupun sama dengan 3. Jika pendaftar lolos, lebih kecil ataupun lebih kurang dari 3, maka tampilkan peringatan. Adapun contoh input yang diharapkan adalah jumlah pendaftarnya ada 5. Yang pertama ada Andi dengan IPK 3,4 dan penghasilan orang tua adalah 2,5 juta dan tanggungan ada 4, dan Sari dengan IPK 2,9 dengan gaji dengan pendapatan 2 juta dan tanggungan ada 3 adalah Nur dengan IPK 3,7 dan pendapatan 5 juta dan tanggungan 2. Raffi dengan IPK 3,1 dan tanggungan adalah 1,5 juta dan dengan pendapatan 1,5 juta dan tanggungan ada 5. Dan Lilis dengan IPK 3,0 dan pendapatan 3 juta dan tanggungan adalah 3. Adapun contoh yang diinput untuk Andi nanti lolos, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi dan Lilis lolos. Dan total lolos akan ditotalkan sebanyak 3. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam program algoritmnya. Di sini ada integer yang kita deklarasi n, yaitu sejumlah banyaknya pendaftar. I adalah variabel untuk dilakukannya perulangan. Gaji akan diinput sebagai gaji pendapatan. Semester akan dimasukkan. Selanjutnya ada lolos dan string ada nama. Ada real, kita masukkan IPK karena bakalan ada pakai koma. Dan kita inisialisasi lolos sama dengan 0. Di sini kita inputkan pertama kali N, yaitu sejumlah banyaknya orang yang mendaftar beasiswa. Untuk itu, pertama kita lakukan perulangan for dengan I sama dengan 1 to N. Selanjutnya di sini akan diminta input nama, IPK, gaji, dan semester. Di sini akan ada pengecekan kondisi yang dimana jika IPK ternyata lebih besar ataupun sama dengan 3,0 dan semester lebih besar sama dengan 3 dan gaji lebih kecil sama dengan 3 juta, maka jika pernyataan kondisi ini benar, maka akan lanjut ke true yang dimana akan disebutkan output nama dan kemudian lolos. Dan jika false, maka output nama sama dengan tidak lolos. Di sini jika pernyataan benar ternyata lolos akan ditambah dengan 1 karena dari output yang diminta kita akan menjumlahkan berapa total mahasiswa yang lolos. Selanjutnya kondisi akan diulang-ulang sebanyak n hingga n selesai dilakukan pengecekan dan akhirnya nanti akan keluar output. Dan di sini juga ada output total lolos sebanyak jumlah mahasiswa yang lolos. Selanjutnya akan kita lakukan pengecekan. Di sini kita akan menginputkan 5. Inputkan 5 karena ada 5 total mahasiswa yang mendaftar. Dan pertama untuk Andi dengan IPK 3,4 dan pendapatan adalah 2,5 juta dengan tanggungan ada 4. Selanjutnya ada Sari dengan IPK 2,9 dan tanggungan ada 2 juta.
pendapatan 2 juta dan tanggungan ada 3. Selanjutnya ada Nur dengan IPK 3,7 dan tanggungan pendapatan 5 juta dan tanggungan ada 2. Yang keempat ada Raffi dengan IPK 3,1 dan pendapatan 1,5 juta dan tanggungan ada 5. Selanjutnya ada Lilis dengan IPK 3,0, pendapatan 3 juta dan tanggungan ada 3. Oke, di sini output yang diharapkan Andi lolos, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos, dan Lilis lolos. Dan total lolos adalah sebanyak 3. Oke, sekian sudah berarti kondisi penyelesaian dari logaritma yang kami buat sudah memenuhi output yang diharapkan. Oleh karena itu, kami pamit undur diri. Saya Nina Teresia Tarigan bersama rekan saya Gabriel Ignatius Sinaga. Pamit undur diri dan terima kasih. Sekian dari kami per 12, kami selama 1 semester telah mengerjakan seluruh praktikum PEPIS dengan baik dan benar. Kami pamit undur diri, see you in semester 2.